Sekarang kalau lu punya kerjaan, satu kerjaan, dua kerjaan, tiga kerjaan, empat kerjaan, lima kerjaan, whatever deh, lu bisa bangga dengan kerjaan sebanyak lu mungkin. Tapi kalau kerjaannya semuanya lu tidak sepenuh hati, lu tidak taruh sepenuh hati, lu gimana bisa dihargain juga? Hai Dozers, welcome to Doz Creative Channel. Tentunya bersama aku, Natasha Liotania, dan narasumber kita. Mario Utama. Hari ini kita mau bahas something yang debatable banget. Jadi bahkan sebelum podcast ini dimulai, tadi Kita udah debate duluan. kita debate duluan Dozers. Jadi ini akan menjadi podcast yang cukup hot Lanjutan ya. harusnya. Jangan berantem ya, Cak. Oke kok. Jadi aku mau bahas soal zaman sekarang. Aku nggak bilang Gen Z doang ya, tapi mungkin dari milenial, Gen Z itu banyak yang kerjaannya nggak cuma satu. Dia bisa punya 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, ya istilahnya punya side hustle lah. Nah, mereka tuh banyak yang bangga dengan punya banyak pekerjaan karena ya dianggapnya produktif, sibuk, dan mandiri. Tapi menurut Koko, apakah ini memang karena mereka literally produktif, mandiri, atau sebenarnya karena gaji dari satu pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah gini, kalau misalkan kondisi cukup nggak cukup itu kan relatif ya. Basically itu tergantung gaya hidup juga sih, gua nggak bisa compare. Yes, Nah, memang lifestyle-nya. kita juga dari lahiran background yang berbeda-beda. Ya ada mungkin lu lahir di keluarga yang berada, atau misalkan ada yang super luar biasa ada, atau yang mungkin yang pas-pasan. Memang ini nggak bisa dipukul rata, ada namanya solusi yang benar atau salah. There is no wrong and right answer, gitu kan. Cuma kalau tadi balik lagi ya dengan kerjaan lu mau bilang the hustle apa namanya? Side Side hustle. hustle generation atau kayak seperti apa. Kalau menurut gue sih eh, cari kerjaan lu mau 3 kerjaan, 4 kerjaan, 5 kerjaan, 6 kerjaan tuh sebenarnya it doesn't matter for what I can see. Ya, balik lagi kalau dari sisi gua di zaman gue juga sama. Gue juga punya side hustle. Zaman dulu side hustle gua kalau misalnya kita zaman gua ya generasi gua kita ngomongnya SJ. Artinya side job. Ya, Oke. Side job itu nggak masalah sih kalau misalnya tambah keuangan ya Cak. Jadi kalau misalnya dari sisi gue juga, gue cerita sedikit latar belakang ya. Memang yes, kalau lu ngeliat gue lahir di keluarga yang berada. Memang gue dari kecil sampai satu saat tuh ya iya gue sekolah di luar negeri di Singapura, gue sekolah di Amerika. Tapi ketika gue balik ke Indonesia, di situ ada saat dimana yang memang ada kejadian yang tidak enak ya Cak. Yang dimana ya gue tuh ya pisah lah, gue keluar ya dicoret dari kakak ya? ya intinya begitu lah. Ya maksudnya gue udah tidak dapat financial support lagi Yes. dari orang tua gue nggak tinggal sama mereka, dan basically I'm on my own, gitu kan. Ya di saat itu the first thing that I did as usually pada dasarnya gue manusia, I blame God. Right? Gue jadi orang yang reaktif. Gue selalu bilang, kenapa sih gue dilahirin keluarga seperti ini? Kenapa sih keluarga gue tuh nggak seperti kayak keluarga orang lain yang anaknya perlu bantuan dibantu? Kenapa sih orang tua gue tuh nggak seperti kayak orang tua lain dan yang lain-lain? So anyway, apa yang gue belajar di sana adalah kebanyakan orang yang sukses justru bukan karena dengan tekanan yang rendah ya. Right? Oke. Kalau lu lihat sekarang orang-orang yang sukses yang sekarang, ada yang beberapa memang sudah diturunkan dari orang tuanya, ya berpikir passing the baton legacy ya. Tapi kebanyakan juga mereka tuh dari latar belakangnya tuh yang nggak sukses. Juga pada ya, Yes. mereka ya orang biasa aja. Dan ya memang di situ yang mereka manjat untuk jadi orang yang mereka inginkan ya di pada levelnya. Nah kalau kita ngomong tentang kesuksesan, kemakmuran, nggak ada habisnya sih Cak. Lu mau bilang orang kaya, 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 makmur, pasti ada gunung di atas gunung sih Cak. Ya. Right? Nah, untuk balik lagi secara pribadi tadi jawaban kamu, pertanyaan kamu adalah apakah perlu lu cari berapa kerjaan? Gue cuma pengen titip, itu nggak salah. Yang gue pengen cerita sama lu adalah, gue pengen jawab adalah, ketika lu mengambil sebuah pekerjaan, ya teman-teman dosen, yang satu hal yang lu mesti bener-bener pegang adalah komitmen. Lu boleh punya 5 kerjaan.
Ketika lu bantu orang, lu di-hire sama orang, lu tuh mesti sepenuh hati yang lu bener-bener terima. Dan lu komit. Oke, ini ngomong komitmen ya kok. Yes. Gen Z tuh pada bilang, nggak cuma Gen Z, milenial juga. Kalau kita terlalu komit ke perusahaan, perusahaan aja nggak komit sama kita. Jadi maksudnya nggak komit sama kita, ibarat kata kita sakit atau kita meninggal misalkan atau apa, kita gampang banget digantiin sama yang baru Of gitu. course. Dan kayak mereka jadinya mikir buat apa kita komit-komit amat gitu ke perusahaan, orang perusahaan aja istilahnya jahat sama kita, nggak komit sama kita. Ya gini aja, kalau balik lagi, kalau lu rasa semua perusahaan jahat, jangan kerja, bikin sendiri, itu aja. Gampang dong jawabannya. Lu rasa semua orang jahat, lu rasa semua perusahaan jahat, bikin perusahaan sendiri lah. Tapi kan nggak semua orang bisa bikin Ya kalau nggak bisa jangan ngomong, jangan protes maksudnya. jangan protes. Don't protest what you cannot answer. Kalau lu rasa dunia jahat, lu rasa orang kerja sama orang jahat, lu rasa kerja sama orang adalah budak, seperti kayak zaman-zaman orang Mesir, Ya. jangan kerja. Ya cari usaha apa, lu bisa ke hutan, jadi orang hutan, ya, turunin gaya hidup lu tinggal di desa yang gak perlu dolar, ya kan? Silakan, lu tanam padi sendiri, lu tanam sayuran sendiri, lu masak sendiri, lu buru whatever lah ya, barang-barang yang di hutan sendiri, ya lu gak akan ada komplain kan? Bener. Tapi kalau lu masih butuh uang, Telan aja udah. bukan telan aja, Jadi kalau menurut gua adalah belajar bagaimana jadi orang yang diperlukan. oke. Sekarang kalau lu punya kerjaan, 1 kerjaan, 2 kerjaan, 3 kerjaan, 4 kerjaan, 5 kerjaan, whatever deh, lu bisa bangga dengan kerjaan yang sebanyak lu mungkin. Tapi kalau kerjaannya semuanya lu tidak sepenuh hati, lu tidak taruh sepenuh hati, lu gimana bisa dihargain juga? Sekarang gini deh, Cak. Lu mau punya 1 pacar atau mau punya 3 cowok? 3 cowok, enggak 1 cowok. Bercanda dosen. Nah, ini emang nih Gen Z emang begini, ya kan? Aduh. Kalau bisa 3 kenapa cuma 1? Enggak bercanda dosen. Ya udah. Nah itu dia. Andai kata dia lu punya 3 cowok deh. Jangan enggak 1. Andai kata. Oh iya. Andai kata ya. Lu bisa bagi waktu nggak? Susah ya bagi Nah waktunya. udah, sama kayak kerjaan. Enggak fokus nanti. Lu nggak fokus, right? Ketika lu kerja nggak fokus, apa yang terjadi? Jadi nggak maksimal kerjaan. Jadi nggak maksimal. Lu nggak maksimal, gimana perusahaan bisa loyal sama lu? Tapi gini kok, kalau misalkan mau dibilang, oh ya lu kalau punya lebih dari 1 pekerjaan nanti lu nggak fokus. Tapi kerjaan utama dia itu nggak cukup gajinya atau gajinya kecil. Jadi mau nggak mau dia harus punya pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Karena Iya. setiap orang kan punya tanggungan beda-beda, punya keadaan beda-beda. Oke deh, anggap ini 2 orang yang berbeda. Anggap aku sama Komario ya. Anggap kita gajinya sama-sama 10 juta. Gede banget ya. Misalnya, anggap kita Di gaji sini sama, langsung what? anggap kita gaji sama-sama 10 juta. Tapi aku nggak punya tanggungan apa-apa. Orang tua aku masih kerja sendiri, pokoknya aku nggak punya tanggungan apa-apa. Tapi Komario nih, Komario misalkan punya orang tua yang harus Komario biayain atau enggak Komario udah berkeluarga, jadi ada tanggungan lain lagi. Jadi 10 juta sama nih 10 juta. Cuman bagi aku cukup, bagi Komario nggak cukup. Jadi mau nggak mau Komario harus cari side hustle. Gampang, rampok bank aja kaya kan? Kenapa? Rampok bank kaya kan? Ya udah, kalau pikiran adalah kejahatan atau lu rasa lu mesti banting tulang segala macam, ya ini again, ini nggak bisa punya sebuah solusi. Yes. Oke, gue pengen cerita sama satu hal. Kamu tahu nggak kenapa lambang berdoa tuh seperti ini? Enggak, kenapa? Ada yang tahu? Mau tahu ceritanya? Iya. Tahu nggak lambang doa kan begini kan? Kita lihat di apa namanya terima kasih begini ya. Iya. Kenapa lambangnya begini? Ini ada sebuah painting yang terkenal di Eropa dari namanya Albert something ya, gue lupa, Albert Durich. Nanti coba dicek ya dari ini, coba di ini. Zaman dulu tuh ada 2 orang di dalam keluarga. Keluarganya itu adalah kakak sama adik. Karena di perang orang tuanya meninggal. Oke. Mereka itu memang masih muda lah ya, masihnya belasan tahun lah umurnya ya, masih very young, very teenager. Kayak aku. Kayak kamu imut ya. Nah, di saat itu mereka tuh gak punya talenta mereka cuma hanya suka gambar dan suka lukis. Mereka tuh seorang seniman berdua nih. Tiap kali lewatin sebuah institusi sekolahan,
lihat anak-anak yang bermampu bisa belajar ngelukis. Dia bilang, "Kak, saya pengen banget dong, Kak. Saya pengen jadi artis yang terkenal. Jadi saya bisa melukis papa mama untuk punya ingatan mereka. Semoga saya tidak lupa dengan gambar mereka. Jangan nangis." Oke. Kakaknya dengar. Oh, oke. Boleh. Gini, Dedek. Kita sepakat yuk. Dede kan mau sekolah. Kakak juga mau sekolah. Gimana kalau kakak kerja dulu? Cari duit. Dede sekolah. Ya karena adik ya. Boleh kak, idenya bagus. Sekian tahun lama. Kakaknya kerja keras. Ya karena dia nggak punya apa-apa kan. Benar. Dia banting tulang. Yang available di saat itu. Kerja di sebuah mining. Mining itu bahasa Indonesia apa ya? Tambang. Tambang. Ya, jadi Isa jadi kuli lah. Dia tambang, dia macul, dia pindahin batu bara, ini ono. Adiknya sekolah. Ya, waktu berlalu. Akhirnya adiknya lulus. Dan jadilah ya pelukis yang luar biasa lah. Punya title, punya ijazah. Dia bilang, "Kak, saya sudah lulus. Nih gambarannya." Terus kakaknya seneng banget. Nangis dia. Terus kakak bilang, "Saya sangat bangga sama Dede. Nah, sekarang kakak yang gantian. Kakak yang sekolah. Saya yang biayain kamu." Right? Adik kakak bilang, "Oke, thank you. Kakak sekolah ya." Adiknya mulai painting, dapat uang. Ketika kakaknya sekolah, tiba-tiba dia mengurung diri kakaknya. Menghilang lah. Memang tinggal di rumah yang sama. Tapi ketika kakaknya lagi lukis, malam-malam lagi lukis, itu sangat marah. Adiknya yang lukisan? Enggak, kakaknya yang lukis. Oh. Dia sangat marah. Adiknya nggak tahu. Di satu hari, adiknya pas buka pintu kamarnya, lihat kakaknya itu lagi berdoa, lagi begini. Dan dia dengar, "Tuhan, kenapa hidup ini tuh tidak adil? Saya sayang sama adik saya. Tapi ketika sekarang saya punya kesempatan untuk bisa ngelukis, tangannya udah hancur. Karena dia kan kerja keras. Yang dulunya bisa punya skill yang menggambar, tangan dia udah karena dia kena batu bara, kena kerja keras, nggak bisa, dia tangan bergetar terus. Yang saatnya kakaknya berdoa, adiknya dilukis. Nah itu jadi sebuah painting yang luar biasa hari ini, yang berarti simbol doa tuh seperti ini. Ini adalah permintaan permohonan. Tapi balik dengan cerita kamu, jangan nangis dulu loh, mulut tisu. Belum. Nah cerita dengan kamu, emang hidup tuh tidak adil. Bukan karena kamu wanita, kamu akan dikasih keringanan. Bukan karena kamu anak kecil, gempa bumi nggak mematikan kamu. Bukan kamu orang tua, kamu dikasih akses yang lebih gampang. Hidup itu emang diciptakan berbeda-beda. Masalah orang berbeda-beda. Menurut kamu adalah orang termiskin di dunia. Apabila orang-orang yang di luar, yang lu lihat tuh di Afrika. Orang Afrika aja bingung, di mana nih Afrikanya ya? Semiskin ini ya kan? Nah, it's up to you, how you want to manage your financially. Tapi kalau dari sisi gue kak, maupun lu lahir di keluarga dimanapun, ya you need to find a solution. Tapi yang gue bilang lagi, no matter how many jobs yang lu cari, kalau menurut gue adalah jaga reputasi. Betul. Lu kerja di tempat yang satu, ya make sure lu taruh waktu yang kamu dibayar di waktu di sana. Gue nggak suruh lu loyal. At least tanggung jawab. Gue minta lu komit. Yes. Right? Kan kerja ada kontrak. Kan kerja ada sebuah kesepakatan. Kita kan ada value yang dimana kita punya ucapan yang berlaku. Tapi ketika lu kerja dapat uang nggak seberapa, ambil kerjaan kedua dapat uang juga nggak seberapa, lu ambil kerjaan ketiga deh, mau ke 10 terserah lu deh, ya semampu badan lu kuat apa enggak. Yang balik lagi, yang lu investasi di mana? Oke. Orang paling rendah kerja itu dibayar dengan apa? Dengan waktu, right? Lu maupun orang dengan uang. Waktu ditukar dengan uang. Yeah. Lu mau tua, muda, milenial, Gen Z, baby boomer sampai silent whatever lah ya yang kita mau ngomong sampai renaissance,
Dari dulu sampai sekarang Tuhan kasih 24 jam. Lu mau sok lu milenial kayak lu mau healing kayak terserah. Right? Tuhan gak pernah berubah waktu 24 jam. Gak bisa karena lu lebih muda dari gua waktu lu 72 jam. Enggak, Cak. Karena gue lebih senior waktu juga cuma 12 jam. Enggak, Cak. Waktu diberikan sama Tuhan tuh sama. Satu dunia. Gitu loh. Gak cuma gue Indonesian, I have 50 hours ya. You bule, you 10 hour aja ya kan. Karena lu di atas gitu. No. 24 hours, satu dunia, hukumnya sama. Yang berubah adalah apa? Pemikirannya. Dan polanya. Kalau menurut gue adalah lu mau cari satu kerjaan, dua kerjaan, it doesn't matter. Hustle is hustle. Tapi satu hal, lu dapet ilmu nggak? Lu nambah skill nggak? Kalau kerjaan itu yang menambah skill, yang namanya lu latihan, sekarang lu level 0, jadi level 1, jadi level 2, take the job. Lakuin. Karena dengan segitu jenjang waktu, ketika lu improve skill lu, of course financially improve. Yes. Nangkep ya? Ya. Ya of course dong. Tapi kok Mario sendiri pernah gak sih punya side hustle? Ada yang benci sama gue? Ada yang bilang, iyalah, lu penjilat bos, ya terserah. I'm just fulfilling myself.